Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Pada video kali ini saya ingin membahas video lanjutan, yaitu tentang mimpi yang dialami oleh Wahyu Subuh saat dia masuk ke desa yang hilang di Gunung Lawu. Ya, pada video sebelumnya Wahyu Subuh sudah menceritakan tentang mimpinya, yaitu melakukan perjalanan lintas portal masuk ke desa yang hilang di Gunung Lawu. Dia menceritakan bahwa saat itu dia bertemu dengan kakek-kakek, kemudian diajak jalan-jalan masuk ke sebuah desa yang sudah rusak. Dan rusaknya ini adalah akibat letusan Gunung Lawu. Sehubungan dengan mimpi tersebut, ternyata Wahyu Subuh tidak sendiri. Ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Ternyata orang ini juga pernah bermimpi melakukan perjalanan lintas portal ke Gunung Lawu. Tentunya cerita dari orang ini semakin membuat kita yakin bahwa ternyata di puncak Gunung Lawu itu memang pernah ada sebuah desa. Ya, namanya Mbak Ardianita, penduduk lereng Gunung Lawu. Ternyata Mbak Ardianita ini juga pernah mengalami mimpi yang sama persis dengan mimpi yang dialami oleh Wahyu Subuh. Hanya saja Mbak Ardianita ini mengalami mimpi tersebut saat dia masih kecil. Dia memaparkan sepenggal kisahnya ini kepada Wahyu Subuh melalui obrolan WA. Dalam obrolan itu Mbak Ardianita membenarkan bahwa ternyata desa yang dikunjungi oleh Wahyu Subuh ini memang benar terletak di dekat puncak Gunung Lawu. Dan di dalam obrolan ini Mbak Ardianita juga menambahkan bahwa ternyata puncak Gunung Lawu bukanlah tepat yang ada tugunya seperti yang sekarang, yaitu berada di sampingnya. Lalu di manakah tepatnya puncak Gunung Lawu saat itu? Ya, tentunya yang sekarang ini kita kenal dengan nama Tlogo Kuning. Di luar sepengetahuan kita dan dilihat dari apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Ardianita ini, ternyata Tlogo Kuning itu adalah bekas dari kawahnya Gunung Lawu saat Gunung Lawu meletus dulu. Jadi tepat di Tlogo Kuning itu dulu adalah puncaknya Gunung Lawu. Ketika Gunung Lawu meletus, di situ puncaknya hilang, kemudian keluarlah kawah di situ. Dan setelah Gunung Lawu ini tidak lagi meletus, tempat itu menjadi dataran yang luas. Dan sekarang kita sebut dengan Tlogo Kuning. Ini adalah keterangan dari Mbak Ardianita. Ada yang menarik dari obrolannya Mbak Ardianita dengan Wahyu Subuh ini. Jadi di obrolan ini Mbak Ardianita mengatakan, kuwi sing mbok temoni karo simbahe desa anding puncake. Ngerti kan Gunung Lawu iku puncake ngendi? Kuwi sampean diduduhi simbahe sejarahe kono dhisik piye? Persis koyo aku pas cilik. Perjalanan astral lintas portal. Kuwi pas sampean rono nyawang desa Porak-Poranda to, terus nyawang wong desane beraktivitas. Kuwi ngono sampean didudoi posisi iku pas lagi ae kejadiane Gunung Lawu meletus. Dadi sebagian dari mereka sing isih urip iku isih beraktivitas koyok biasane. Ning penduduke akeh sing ninggal. Tinggal mereka sing aktivitas iku mang. Atau ning mimpi iku sampean melihat jin korine. Oke. Desa sing dhuwur kuwi kenekan wedhus gembel karo lahar. Awale gempa terus bledos. Kenek lahar karo wedhus gembel. Desana iku Gurukan Mahma. Sing slamet desa iku jenenge Desa Jogorogo. Isih ana sing urip. Terus cerita iku ya mlebu sejarah yoan. Ana tahune kisaran 1800-an. Nah, dari obrolan ini dapat kita simpulkan ini memang hampir persis dengan mimpi yang dialami oleh Wahyu Subuh.
Buat teman-teman yang penasaran dengan kronologi mimpinya Wahyu Subuh, bisa cek video saya yang saya upload sebelumnya. Dari penjelasan Mbak Ardianita ini saya dapat membayangkan kondisi desa yang saat itu terkena letusan Gunung Lawu, padahal itu dekat sekali dengan puncak Gunung Lawu. Jika kita flashback ke mimpinya Wahyu Subuh, di situ Wahyu Subuh menjelaskan bahwa di dalam mimpinya itu dia diajak jalan-jalan, kemudian sempat melihat rumah yang roboh. Kemudian di atas gentingnya itu ada tumpukan pasir, persis dengan bekas desa yang zaman sekarang ini menjadi korban letusan gunung. Kemudian untuk rumahnya sendiri, di situ gentingnya ada yang sudah menggunakan genting dari tanah, ada juga yang dari jerami. Dan buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang tidak percaya bahwa Gunung Lawu pernah meletus, di sini kita cek. Biasanya gunung yang pernah meletus itu pasti meninggalkan jejak atau bekas. Bisa saja bekas itu berupa sisa-sisa aliran lahar atau berupa lekukan yang dulu itu sempat dilewati lahar atau magma. Oke, kita masuk ke Google dengan mode. Oke, di sini kita akan masuk ke Google dengan mode 3D. Oke. Ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Gunung Lawu. Oke, kita buat 3D. Nah, ini teman-teman ya. Di bagian atas ini ada sepertinya, kalau kita lihat dari bekas alirannya, ini ada dua bekas yang besar ya. Yang pertama ini di sebelah barat, ini kayaknya mengarah ke daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah ini gede banget bekasnya ya. Kemudian bekas yang lain, nah ini. Ini ada yang mengarah sepertinya ke Jawa Timur. Ini Jawa Timur ke arah Magetan, area Magetan. Ini agak kecil sih, nggak sebesar yang ke arah Jawa Tengah tadi. Nah, saya rasa setelah kita melihat dari Google dengan mode 3D ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Lawu ini memang benar pernah meletus ya. Karena kalau memang Gunung Lawu tidak pernah meletus, tidak mungkin akan ada bekas seperti ini. Dari kejadian yang dialami oleh Wahyu Subuh, kemudian yang dialami oleh Mbak Ardianita, ini saya rasa buat saya pribadi ini sudah cukup meyakinkan bahwa ternyata memang di puncak Gunung Lawu itu pernah ada sebuah desa. Buat teman-teman silahkan percaya, silahkan tidak. Yang jelas pembahasan tentang desa yang hilang di puncak Gunung Lawu ini juga sudah pernah tertulis di sejarah. Untuk seperti apa kebenarannya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan di sini di akhir video ini saya ingin memberikan bonus buat teman-teman. Di sini ada video penampakan sekelebatan. Video ini diambil oleh Wahyu Subuh saat dia tersesat di Gunung Argopuro. Dan cerita tersesatnya Wahyu Subuh ini juga sudah saya upload di video sebelumnya. Kemudian untuk kronologi video penampakan ini adalah di saat Wahyu Subuh dan temannya yang bernama Chandra dari Kalimantan itu kehabisan logistik, sehingga mereka berdua mencari jamur untuk dimakan. Dan di saat Chandra ini mengambil jamur, Wahyu Subuh memegang HP. Di situ tanpa sengaja saat Wahyu Subuh merekam aktivitas Chandra mengambil jamur itu, ternyata ada sekelebatan yang lewat. Silahkan perhatikan video ini. Ya, jika teman-teman setelah menonton video penampakan ini tadi, ada yang berpikiran, itu kan tangannya Wahyu Subuh. Oke, pertama saya dikirimi video ini oleh Wahyu Subuh lewat WA. Di situ saya langsung berpikiran persis dengan apa yang teman-teman pikirkan. Saya mengira ini adalah tangannya Wahyu Subuh. Hanya saja sebelum saya langsung menunjuk ke tangannya Wahyu Subuh, di situ saya pancing dengan pertanyaan. Saya mencoba bertanya kepada Wahyu Subuh saat itu dia memakai baju berwarna apa.
Di situ dia memakai panel. Kemudian saat itu tangan kanannya, ini cerita Wahyu Subuh, tangan kanannya memegang HP, sedangkan tangan kiri memegang pisau kecil berwarna hitam. Jikapun di kelebatan ini tadi terlihat seperti tangan yang memegang kotak, ini saya tidak tahu, wallahu alam. Silahkan teman-teman ambil videonya ini, kemudian diedit dan slow motion. Teman-teman sendiri akan tahu. Yang jelas dari penjelasan Wahyu Subuh saat itu, ini bukanlah tangannya Wahyu Subuh. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan cerita horornya Wahyu Subuh saat di Gunung Argopuro ini tadi, teman-teman bisa cek di video saya yang berjudul Diikuti Noni Belanda. Ya, saya rasa informasi yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih dan bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.